Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Sahabat. Selamat sahabat. Sahabat juga. Ada yang masih ingat kutipan ini enggak ya? Pelajaran no time. Iya, no time. Tuh. Jadi dibilang di sini ada chef to the wheat. Ada lalang apa? Ada sekam di antara gandum. Jadi sekamnya apa itu? Dan gandumnya apa? Apa sekamnya, apa gandumnya? Sekamnya adalah intervensi. Kalau gandum kepentingan. Terbaik anak-anak Anda. Oke. Gandumnya adalah anak-anaknya. Iya betul. Intervensi atau lalang yang menghalangi orang tua dengan anak-anak. Betul. Kalau bisa, ini jadi prinsip ya. Kalau bisa, bukan kalau bisa sih sebenarnya. Ini prinsip lah. Jadi kita nggak cuman masalah lalang dan gandum dalam gereja. Atau masalah sekam dan gandum di gereja. Tapi dalam keluarga ada itu sekam dan gandum. Yaitu saat orang tua dengan anaknya dihalangi oleh kepentingan yang lain, yaitu tadi kalau di kutipan ini tentang ibu yang menghiasi pakaian, menerima dan melakukan panggilan, habis itu memasak berbagai variasi hidangan yang tak ada habisnya. Itu contoh sekamnya. Sedangkan anak-anak butuh waktu untuk ditemanin sama ibunya. Oke. Oke, kita ini internet sorry lagi ini ya. Lagi nggak berjalan baik. Boleh Oke, jadi itu prinsip pertama ya. Prinsip pertama adalah gandum adalah anak-anak dalam keluarga. Baru dia punya lalang adalah hal apapun yang mengintervensi antara kebaikan orang tua kepada anaknya. Itu sekamnya. Itu prinsip pertama. Kita mulai prinsip kedua. Karena
Itin, kalau kita belajar nggak dapat prinsip, apa gunanya belajar, Itin? Sia-sia. Si kayak. Sia-sia, Kak. Jadi kalau baca kutipan selalu cari prinsipnya, apa yang mau prinsip, apa yang mau diambil prinsipnya. Karena yang mau dibawa ke dalam kehidupan prinsipnya kan. Ceritanya bisa berbagai macam, tapi prinsip itu yang nggak pernah apa. Beda. Betul kali. Coba boleh baca Matius 13 ayat 24. Tunjukin yang itu ya. Matius 13 ayat 24. Boleh ada yang baca? Oke, ya tunjuklah. Kita baca Win ya. Yang mana? Iya, Om Sen. Yang mana, Bu? Matius 13 ayat berapa? 24 ya. Iya, Om Sen. Another parable put he forth unto them, saying, apa parabel itu, Win? Perumpamaan. Perumpamaan yang lain, dia kasih kepada mereka dan berkata, the kingdom of heaven is likened unto a man. Kerajaan surga seperti kepada seorang laki-laki which showed good seed in his field, yang mana menabur bibit bagus di ladang, di dalam ladang, di dalam ladangnya. Good seed itu tadi dari kutipan di atas apa? Sorry karena kita ini, tapi good seed tadi apa? Good seed apa? Halo? Kutipannya, Win, sharing screen-nya ada. Sorry yang tadi, kita lagi down tadi. Oh, Sen. Tadi inget gak? Anak-anak tadi disimbolkan dengan apa? Good seed. Gandum ya, Win. Dengan kandung. Wheat. Anak-anak disimbolkan dengan gandum. Iya. Baru di sini dibilang good seed. Good seed apakah sekam atau gandum? Gandum. Jadi Kingdom of Heaven itu tentang masalah Jadi apakah Kingdom of Heaven di sini sorry. Kingdom of Heaven di sini masalah keluarga nggak ini? Oh iya udah. Halo.
Halo. Oke, ini internet kita lagi sedang diusahain ya. Makasih udah nunggu. Oke, Oke. jadi Kingdom of Heaven ini adalah family. Betul kan, Lomsen? Dan Good Seed ini adalah anak-anak. Jadi sebenarnya yang mau jadi bahan percobaan di sini eksperimennya adalah anak-anak. Oke. Jadi apakah untuk memelihara anak-anak itu adalah memelihara, sebenarnya dari sini sudah dibilang calon-calon penghuni kerajaan surga. Ya kan? Karena anak-anak lah yang disimbolkan sebagai gandum tadi, kutipan di atas. Ini dia. Pemberian kepada anak-anak pasti yang terbaik kan? Jangan kasih yang sekam kepada anak-anak. Oke. Kita baca. Itin bisa dengar ya, Itin ya? Bisa dengar Kak Awin, sudah jelas suaranya. Itu boleh baca ya. Boleh Mau baca Kak? baca, Itin. Oke, baca ya. AHA 200.4. Judulnya Tending the Garden. Pengaruh yang kuat di dalam dunia adalah untuk membuat kaum muda agar mengikuti perubahan alami dari pikiran mereka sendiri. Dan jika sangat liar di masa muda, orang tua mengatakan mereka akan menjadi benar setelah beberapa saat, dan ketika berusia 16 tahun atau 18 tahun akan bernalar untuk diri mereka sendiri dan meninggalkan kebiasaan salah dan mereka dan akhirnya menjadi pria dan wanita yang berguna. Betapa fatal salahnya. Selama bertahun-tahun mereka mengizinkan seorang musuh menabur kebun hati. Mereka menderita prinsip-prinsip yang salah untuk bertumbuh. Dan dalam banyak kasus, semua usaha yang diberikan sesudahnya pada tanah itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Dibilang kata apa tadi? Ada kata-kata yang salah. Mereka menderita apa? Kata-kata yang Mereka menderita apa yang salah? prinsip-prinsip Yang salah. yang salah. Prinsip-prinsip yang salah. Iya. Jadi, oke. Jadi coba lihat ini. Jadi apakah untuk bertumbuh, anak-anak untuk bertumbuh adalah bertumbuh dalam prinsip? Iya, Kak Alwin. Jadi pilihannya adalah anak ini mau ditumbuhkan dengan prinsip yang salah atau prinsip-prinsip yang benar. Ya. Prinsip-prinsip yang salah, prinsip-prinsip yang salah ini sudah bertumbuh berapa lama tadi dibilang? Sudah bertahun-tahun. Bertahun-tahunnya berapa lama dibilang? Ini 16-18 tahun.
Dan setelah 16 atau 18 tahun, apa yang diharapkan? Akan meninggalkan kebiasaan yang salah dan menjadi pria dan wanita yang berguna. Jadi berharap selama ini bertumbuh dengan prinsip-prinsip yang salah di umur 16 tahun atau 18 tahun. Mereka sudah bisa menahan nanti mereka udah tahu kok yang salah yang mana, kemudian mereka akan menjadi pria dan wanita yang berguna. Jadi otomatis itu, pokoknya tunggu 16 atau 18. Ya, mustahil Kak Arwin. Aduh, mustahil ya itu. Lihat, banyak kasus semua usaha yang diberikan sesudahnya pada tanah itu tidak akan menghasilkan Apa-apa. kalau tidak menghasilkan apa-apa, artinya benar nggak bahwa 16 atau 18 tahun yang salah Salah Kak. menjadi benar Betapa atau yang benar jadi salah. Jadi kalau dia biasakan selama 16 atau 18 tahun yang benar, mustahil juga nggak untuk bisa melakukan salah. Iya Kak Arwin, betul, mustahil. Tapi masalahnya dunia, pengaruh yang kuat di dalam dunia adalah apa? Prinsip-prinsip yang salah. Ini pengaruh yang kuat di dalam dunia ini adalah apa tadi? Membiarkan orang muda mengikuti perubahan alami dari pikiran mereka. Ini pengaruh yang paling penting. Iya Jadi, betul Kak Arwin. paling banyak orang di dalam dunia bilang begitu. Tadi kita bahas kerajaan surga adalah kerajaan keluarga juga. Dan isinya adalah bagaimana bisa menabur benih yang baik kepada anak-anak. Itu. Jadi dari segi ayat ini sebenarnya dari lahir sampai dia bisa masuk kerajaan surga dari dua kutipan tadi, dari yang ini dengan yang di bawah ini, kira-kira berapa lama tadi kita baca? 16 sampai 18 Kak. Jadi dengan sampai umur 16 tahun, seandainya dia dari 0 kita didik sampai 16 atau 18, sebenarnya dia sudah siap masuk kerajaan surga nggak? Kalau dia dididik dengan prinsip yang benar. Sudah. Sudah. Itu. Karena dibilang di situ dalam banyak kasus nggak ada lagi mau dikerjakan perubahan pun nggak bisa lagi. Iya betul. Artinya itu sebenarnya butuh lama-lama nggak kita di dunia ini sebenarnya. Jangan lama-lama Kak. Seandainya orang tua fokusnya apa? Kerajaan surga. Surga. Tapi karena orang tua fokusnya anak untuk kerjakan yang lain, 18 tahun diisi tabur prinsip yang salah, wrong principles. Dan dibilang kebanyakan mau dicabut lagi semua ya Sudah. feel nothing. Nothing. Jadi mau dikasih umur sampai 70 tahun pun kalau 18 tahunnya salah, ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Iya Kak Arwin. Jadi ini gini Tene, apakah probation Tuhan berikan karena kebanyakan umur 16 sampai 18 tahun salah semua? Betul. Kalau probationnya benar, kecuali Tuhan mau pakai dia untuk kepentingan yang lain. Tapi sebenarnya 18 pasti ada penghakiman dengan prinsip yang benar.
Udah siap kan? Bersiap. Oke, jadi prinsip apa yang yang Apakah? ya, jadi berbahagialah orang tua yang di sini anak-anaknya masih di umur berapa? 16 atau 18 tahun ke bawah. Ke bawah. Oke, kita nggak tahu ya. Tapi jangan sampai miss. Apakah? Ya kan? Jangan sampai miss kan? Jangan sampai miss dia punya umur 16 sampai 18 tahun. Iya. Karena kalau dia miss, Kita masih mau kerjakan tanah itu lagi, hasilnya apa? tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Atau sia-sia ya. Betul, sia-sia. Coba aduh ini kita mau, ini prinsip sekali ya. Jangan sampai lewat 16 tahun dan 18 tahun tanpa ada di bawah pengawasan. Jangan sampai masih ada anak di 15 tahun. Halo, Kak Alwin. Apa Kak Alwin berkata-kata terakhir dia bilang? Sama Itin, putus di sini juga putus. Iya, nanti ini. Kenal kita juga jelek. Oh, Marita, Anti punya suara bagus. Iya, Anti ini. Betul, kan? Ini saat anak-anak masih dalam di bawah umur 16-18 tahun, disitulah kesempatan untuk membentuk Oke, coba Itin boleh baca prinsipnya apa? Baik, izin baca ya Kak Alwin. Prinsipnya adalah saat anak-anak masih dalam di bawah umur 16 atau 18 tahun, disitulah kesempatan untuk membentuk karakter mereka yang dipakai seumur hidupnya. Karena setelah itu, tidak akan ada lagi usaha yang berarti untuk mendidik anak tersebut. Betul. Jadi kalau prinsip apakah bisa berubah ini? Apapun situasinya. Tidak. Nggak bisa berubah. Jadi mau alasan apapun, prinsip ini nggak akan pernah goyang. Betul. Prinsip ini nggak pernah goyang. Mau alasan apapun kamu bilang saya nggak bisa didik, nggak bisa bersama anak saya begitu, silakan cari-cari alasan. Iya betul. Tapi ini nggak akan pernah berubah. Nanti silakan menangis kalau dia lawan-lawan orang tua. Oke? Kita baca kutipan berikutnya. Oke, tunggu ya. Tadi kita baca Halo Kak Alwin, suaranya mulai putus-putus lagi. Tadi kita baca Matius berapa? Matius 13 ayat 24.
13-24, ya kan? Oke. Halo. Lagi. Sudah. Halo. Putus lagi, Tin. Oh iya, Andi Nuning. Oke, sekarang kita baca Matius 13 ayat 25-26. Oke, Kak Alwin. 25-26. Orang lain mau baca. Kayaknya Itin aja lah ya. Ini juga putus-putus, jadi Itin udah ini. Baik, Kak Alwin. Itin baca ya. Matius 13 ayat 25 dan 26. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ayat 26, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Oke. Halo, Itin bisa Ya. dengar ya? Awi bilang kalau putus-putus, oke? Ya, oke. Jadi dari sini, ini kan tadi ada 24, Kingdom of Heaven is likened unto orang yang sebar good seed kan. Baru dibilang, but while man sleep, his enemy came and sow tares. Jadi yang buat tares bisa ditabur adalah karena apa? Karena orang tertidur. Jadi dari prinsip di atas, berapa lama dan ini tidurnya? 16 sampai 18 tahun. Di situ. Siapa yang tidur di sini? Anak-anaknya atau orang tuanya tidur? Orang tua lah kawin. Tertidur. Kira-kira ini rekor paling lama tertidur itu sejauh ini yang kita tahu. Iya kan? Iya, Kak Alwin. Itin pernah dengar ada orang tidur selama 16 tahun? 18 tahun? Enggak kan? Itin enggak pernah, Kak Alwin. Enggak pernah dengar. Baru kali ini kita lihat ada orang tidur selama itu. Dan akhirnya pas selama itu dilihatlah bahwa sudah numbuh lalang di antara gandumnya. Mang Duit adalah emang di antara anak-anaknya. Iya, Kak Alwin. Jadi yang buat yang musuh kasih kesempatan buat bisa ada lalang karena orang tua tertidur. Tertidur. Itu dia, Kak Alwin. Habis itu selama ini tertidur, jadi Itin bayangin kalau Itin tidur ya. Tiba-tiba Itin lihat, Itin tertidur kan, orang tua tertidur. Kemudian kita tahu waktu tertidur yang ditabur adalah benih tares, lalang. Kemudian tadi di atas dibilang setelah 16 atau 18 tahun, orang tua mengharapkan apa? Mau mengharapkan yang tumbuh apa? Gandum. Bisa nggak begitu? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi gini, punya lahan di Sonder atau di Country Living dimanapun. 16 tahun ditiduri, nggak pernah dikerjakan tanahnya. Kemudian, Itin harapkan ada buah manggis, diharapkan ada kacang panjang bisa dipetik, ada singkong bisa dimakan. Pernah terjadi yang kayak begitu nggak? Nggak pernah lah, Kak Amin. Jangan harap mau bertumbuh tanpa ada usaha.
Jadi kira-kira waktu dibilang sama Nyawet begini. And in many cases, all the labor. Dan dalam banyak kasus, usaha-usaha ini menghasilkan nggak ada apapun. Ini kira-kira kita bisa bilang in many cases atau in all cases. Karena mustahilnya bukan main. Mustahil. Tidak. Itu aja. Coba kalau tanah itu dibiarkan 16 tahun nggak pernah dikerjakan, bukan cuman rumput yang bisa dipanen di situ. Iya Kak Alin, betul. Untuk mendidik anak tersebut. No, ini masih. Duh, kalau internet bagus kita mau banyak sumber ini, tapi memang Tuhan izinkan yang lainnya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Anak. Itin boleh baca lagi ini. Baik Kak Alwin, izin baca lagi ya. Ahad 201.1. Beberapa orang tua telah membuat anak-anak mereka sengsara dengan membentuk kebiasaan yang salah. Tanda yang mana dapat dilihat seumur hidup. Di atas, ya. Oke, terus Itin. Terus. Izin lanjut lagi ya Kak. Di atas orang tua terletak dosa ini. Anak-anak ini mungkin mengaku sebagai orang Kristen, namun tanpa pekerjaan khusus dari kasih karunia di hati dan reformasi menyeluruh dalam kehidupan, kebiasaan masa lalu mereka akan terlihat dalam semua pengalaman mereka, dan mereka akan menunjukkan karakter yang orang tua mereka izinkan untuk mereka bentuk. Oke, jadi izinkan ini dari tadi yang bahasa di atas apa? Tidur. Bahasa di atas, tertidur. Jadi orang tua mengizinkan dengan cara ya orang tua tertidur lah. Ya. Tertidur artinya tutup mata. Tutup mata nggak lihat anaknya. Anaknya dilihat, tapi tertidur. Ya. Untuk lihat anaknya. Jadi nggak lihat apa sih yang sedang anak saya biasakan ya. Dengan dia latih begini, apa sih yang anak saya biasakan, yang nanti kebiasaan yang salah ini akan terlihat seumur apa? Seumur hidup. Seumur hidup. Dan yang buat anak kayak begitu seumur hidupnya, dosanya terletak sama siapa? Orang tua yang tertidur. Orang tua yang tertidur. Sorry sekali. Pelajaran apa yang bilang tertidur? Wise and foolish. Yang lain lagi, wise and foolish juga kita line upon line dengan apa? Watchman itu, faithful watchman, the faithful watchman. Yang nggak faithful watchman apa? Tidurnya kayak hewan apa? Oh, dog. Dan dog. Jadi kalau 18 tahun Halo, Alwin. Oke, sudah ya, dan tutup mata dengan kebiasaan anaknya. Kira-kira pedang sudah bunuh anaknya. Dan kalau pedang sudah bunuh anaknya, habis itu baru di situ diharapkan, oh ya, ini udah bisa mulai berbuat baik dia. Dia udah bisa mengenal yang salah dan yang benar setelah kena pedang. Enak gak ini? Halo, Kak Alwin. Halo, Itin. Sudah jelas lagi, Kak. Oke. Jadi dulu mama saya bilang, lebih baik kamu yang tegur adalah mama marahin di rumah, daripada orang lain yang tegur kamu. Itu mama kita bilang. Jadi masalah apapun ya, apakah harus begitu prinsipnya? Daripada nanti seumur hidup, ini orang begini sih kebiasaannya.
Dan nggak bisa dirubah lagi setelah lewat masa itu. Betul. Dan yang dilihat adalah dosa orang tua di situ. Jadi sebelum lewat masa 16 tahun, Iya Kak Alwin, itu suara orang, halo? sudah jelas kembali. Jadi jangan sebelum lewat masa 16 sampai 18 tahun, orang tua di sini yang masih bawah itu jangan pernah sekarang apapun itu. Karena itulah yang disebut prinsip sama dia. Dan bukan dosa dia. Halo? Oke, sudah Putus-putus. putus-putus Oke. Kak. Oke. Dan kebiasaan anak yang sekarang masih bisa diperbaiki, kalau nanti nggak bisa diperbaiki, bukan dosa anaknya, tapi adalah kesalahan dari orang tua yang selama ini untuk mata tidak dan benar. Orang tua sebenarnya Putus-putus ya. oh, oke. Oke. Berbahagialah. Oke ya. Jadi oke, kita ulangi lagi. Apakah kalau ada kesalahan di anak yang kita lihat mungkin di umur 25 atau 20, dia pokoknya di atas 18 tahun, ada kesalahan, itu salah siapa sebenarnya? Dari orang tua. Emang orang tua bikin apa? Orang tuanya tertidur. Orang tuanya nggak bikin apa-apa, itu. Iya, nggak buat apa-apa. Kok bisa jadi salah orang tua? Emang orang tua bikin apa? Karena nggak bikin apa-apa. Jadi masalah orang tua. Karena nggak bikin apa-apa, itulah salahnya orang tua. Kita bukan mau mempersalahkan orang tua di sini ya. Tapi ini kita lagi bahas prinsip, karena harus clear kan kalau prinsip. Bisa nggak abu-abu prinsip itu? Nggak bisa. Putih-putih, hitam-hitam. Boleh ya, Om Sen, baca Om Sen. Orang muda tidak boleh dibiarkan menderita untuk belajar yang benar dan yang jahat tanpa memilahnya dengan gagasan bahwa di masa depan yang benar akan mendominasi dan yang jahat kehilangan pengaruhnya. Kejahatan akan lebih meningkat, lebih cepat daripada yang baik. Adakah kemungkinan bahwa setelah bertahun-tahun, kejahatan yang mereka telah pelajari dapat diberantas? Tapi siapa yang akan berani hadapi resiko ini? Waktunya singkat, lebih mudah dan lebih aman untuk menabur benih yang bersih dan baik di hati anak-anak Anda daripada mencabut rumput liar sesudahnya. Kesan-kesan dibuat di pikiran kaum muda adalah sulit untuk dihilangkan. Maka betapa pentingnya kesan-kesan ini adalah dari jenis yang benar.
Sehingga kemampuan, bakat, elastis anak muda dibengkokkan ke arah yang benar. Oke. Ya, setiap kalimat di situ tuh prinsip sebenarnya. Kita kalau mau bahas ini, aduh enak sekali. Lihat setiap kalimat nyawa itu prinsip semua. Kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, semua baca. Kalimat kelima, kalimat keenam, semua prinsip anak semua. Artinya, jadi jangan maksudnya. Putus, Win. Halo? Halo? Sudah, Ya, sudah jelas kembali Kak Alwin. Oke. Makasih ya. Jadi, Om Sen, tadi kita bilang, kalau dibaca dan kalimat ini, kalimatnya kedengaran yang putus. tadi kita baca. Aduh, Putus. Halo, Win. Halo Uncle Senli. Betul Uncle Senli. Jadi kalau kita lihat dari angka saja, 16 tambah 18, 34 ya. Dan kapan tutup pintu untuk bangsa Israel? Tahun berapa? 34. 34. Jadi, dan 16 dan 18 itu kontennya 1 dan 8. 16 tambah 8, 16. 18 itu reason. Jadi reasoning yang dibangun. Ya. Silakan Kak Alwin. Oke, Om Sen. Jadi, yang tadi kita mau bilang adalah, kalimat ini, setiap kalimatnya, ada prinsip yang menekankan untuk menjadi anak. Dan yang nih, orang muda tidak boleh dibiarkan untuk menderita belajar benar dan yang jahat tanpa memilahnya. Ini tanpa memilahnya. Jadi sebenarnya bagus untuk belajar, tapi harus dipilah. Karena, Boleh, Win, coba, Win. Terus Udah Kak lanjut. Alwin. halo, sudah? Halo? Sudah. Udah bisa ya? Sudah bisa, oke? Lanjut. Udah, Oke. lanjut. Tanpa memilahnya. Jadi belajar bisa belajar, tapi apa yang mau dipelajarin harus dipilah. Dan itu nggak boleh ada tidak gagasan bahwa di masa depan yang jahat otomatis lebih banyak daripada yang baik. Lebih banyak daripada yang jahat. Nggak boleh ada di situ. Breaking up. Kenapa, Lid? Saya sudah tadi putus, sekarang sudah. Oh iya. Oke. Jadi nggak ada itu prinsip bahwa karena umur bertambah, yang baik lebih banyak, yang jahat kekurangan. Ada kemungkinan setelah bertahun-tahun, kejahatan yang mereka telah pelajari dapat diberantas. Pertanyaannya, tapi siapa yang akan hadapi risiko ini? Coba, tadi Om Sen baca, jawabannya kamu nggak siap.
Ini bagus tabur yang baik, karena kalau udah ada luput lawan bertemu, akan dicabut, belum semua. Terbatas juga. Mm-mm. Lebih terbatas mana, waktu atau kita? Manusia punya kehidupan. Kita. Kita. Karena kita punya kehidupan diatur sama waktu, kan? Iya. Dan jawabannya yang berani menghadapi resiko bahwa selama 18 tahun ditabur benih yang jahat, kemudian mau coba tabur benih yang baik, dengan mencabut dulu, jawabannya waktu. Yang berani hadapi itu cuma waktu. Artinya, ya manusia nggak bisa hadapin itu. Hanya waktu. Artinya cuma masalah time yang bisa lewatin itu. Yang bisa hadapi resiko itu. Jadi kira-kira manusia bisa tahu nggak di mana waktunya? Kapan bisanya? Kalau jawabannya waktu. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi bisa saja orang tuanya mati, kakak adiknya mati, pak omnya mati, anaknya masih begitu. Karena cuma waktu yang bisa hadapin itu. Jadi maksudnya dia punya kemungkinan ada, tapi waktu yang menentukan begitu? Kemungkinannya sebenarnya nggak ada. Kalau mau bilang, karena waktu yang apa? Dikte, waktu yang dikte itu. Sebenarnya nggak ada, karena kan prinsip di atas kan, bisa nggak selama 18 tahun ditabur, kemudian setelah 18 tahun ditabur benih lalang, saya mengharapkan benih buah ditabur. Nggak ada. Itu nggak pernah begitu Tuhan kan. Jadi kalau mau bilang siapa yang bisa hadapin ini, waktunya, jawabannya adalah waktu. Waktu itu bukan person kan, bukan sesuatu yang bisa dilihat. Itu berjalan terus. Jadi sebenarnya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu jawabannya. Siapa yang bisa hadapin ini? Win, jadi kalau ada orang bilang nanti waktu yang merubah, itu meletakkan resiko yang sangat tinggi ya. Artinya Sangat. karena waktu nggak bisa dipegang, besok kita mati nggak ada yang tahu kan. Iya. Gimana kita mau lurusin sesuatu yang kita tidak tahu waktunya. Iya. Kira-kira ini, iya. Kenapa Lid? Oh iya, yang tadi di kalimat pertama kan yang di terakhir dibilang banyak kasus kan, Win? Maksudnya apakah itu kita bisa mau asumsi banyak kasus itu semua kasus? Iya. Kita kalau mau ngomong prinsip nggak bisa itu. Kalau ngomong kenyataan, ya mungkin ada. Tapi kalau prinsip, bisa nggak? Kita lagi ngomong prinsip soalnya. Prinsip. Kalau prinsip, bisa nggak 18 tahun yang dibiarkan, tadi kan kita bilang, kebun dibiarkan 18 tahun, nggak ada yang urus. Kemudian setelah 18 tahun, kita harapkan ada benih buah yang baik keluar. Oh itu nggak bisa memang. Itu kita mau tekankan prinsip. Jadi kalau kenyataan mungkin ada. Ada mungkin. Berarti Win, itu 18 tahun dan keluar buah itu beda dong dengan yang di hijau ini kan mau diberantas. Berarti ini setelah 18 tahunnya kan? Iya. Jadi memang kalau 18 tahun mau hasilkan buah yang baik memang mustahil. Tapi kalau di sini dibilang diberantas berarti ini sesudah 18 tahun. Begitu? 18 tahun. Iya. Iya. Bertahun-tahun ini tadi kalimat yang di atas juga kan? Bertahun-tahun ini adalah 18, 16, sampai 18. Tapi jawabannya, siapa yang mau ambil risiko ini? Jawabannya waktu. Nah. Jadi, orang tua pun kalau punya kesabaran, ya. Maksudnya, tapi bukan maksudnya sudah sia-sia kan? Yang tadi kan di atas dibilang kan sudah sia-sia. Iya. Jadi sebenarnya sama sebenarnya. Sebenarnya sama. Kalau ngomong prinsip, sebenarnya nggak bisa. Kalau ngomong prinsip. Tapi kalau kenyataan, ada yang bisa diberantas, ada. Tapi
waktunya banyak banget yang mau diambil. Kalau Mungkin waktunya ini, bisa nggak kita hubungkan dengan time no longer? Tuhan kan tunggu kan kalau memang ada orang yang mau sungguh-sungguh. iya, betul. Tapi itu pilihan dia, betul nggak? Tuhan pun tunggu dia. Jadi apakah Tuhan bisa percepat dia punya pertobatan? Nggak bisa. Jadi apa jaminannya? Nggak ada jaminannya. Karena waktu yang menentukan. Time no longer, time is short, itu waktu yang berjalan. Dia yang menentukan. Jadi ya mau bertobat kapan, 5 tahun lagi atau 1 tahun lagi atau besok, Tuhan nggak bisa percepat atau perlambat itu. Jadi kalau jawabannya waktu sebenarnya udah sangat mendekati mustahil. Jadi halo Win, Iya, benar. saya sekali bilang seperti yang ditulis itu, dia bilang, my Lord delay is coming. Apakah dia mempermainkan waktu? Iya. Deal dengan itu kan, Win? Iya. Iya, betul-betul. Dari segi itu apakah artinya evil servant itu adalah orang tua yang menunda mendidik anaknya dan berharap setelah 18 tahun yang baik akan datang. Dengan anak itu bisa berpikir sendiri sekarang. Itu evil servant kan? Itu hamba setan. Halo Win, Ya, ini kalau yang sudah kasus setelah 18 tahun ini, apakah bisa kita hubungkan itu dengan kita punya pelajaran daily Bible study waktu itu, intercessory prayer? Bisa ya itu ya? Iya, bisa. Kita punya usaha bisa, tapi kita tahu intercession prayer, kita harus tunjukkan jalannya ke dia kan. Dan jalannya itu Kita minta kepada Tuhan kan? iya, kita harus tunjukkan jalannya ke dia, tapi jalannya pun kita cuma bisa apa? Tunjukkan. Kita nggak bisa buat dia jalan di situ. Jadi sekali lagi, kalau bahas prinsip, sebenarnya mustahil. Kalau bahas prinsip. Tapi kalau kenyataan ada, ya sangat sedikit lah ya. Sangat sedikit. Oke? Apakah ada lagi, Dit? Ada lagi? Kalau yang sisanya dari banyak kasus, apa mana bisa kasih contoh atau bagaimana penjelasan? Jadi aku cuma mau bedain gini ya, prinsip dengan kenyataan kan. Cuman itu yang kita mau bedain. Jadi mungkin bisa kasih contoh kayak gini lah. Waktu Petrus selama 3,5 tahun mungkin sama kayak Yudas kan dibilang. Sebenarnya dia juga banyak mau tes Tuhan Yesus. Benar gak dia Mesias? Oke. Tapi waktu 3,5 tahun itu sebenarnya mustahil untuk cabut rumput keraguan-raguan dia. Kalau dia udah biasakan kayak begitu kan. Tapi untungnya di ujian terakhir dia sadari kesalahan dia. Tapi itu udah kalau dari kisah itu kan udah sebenarnya mau dekat, udah di midnight lah. Udah mendekat midnight. Jadi harapannya ada. Tapi kalau lihat dari segi murid-murid Tuhan Yesus, peluang yang sama bisa jadi Judas. Jadi kembali lagi, kalau bahas kenyataan, bisa lah, bisa. Terjadi, tapi kalau bahas konsep atau prinsip, nggak ada yang bisa jamin itu. Karena kita punya kehidupan pun didikte waktu kan. Jadi kalau udah 18 tahun diisi dengan hal yang jahat, dan mau coba rubah setelah 18 tahun, kemungkinan sangat sedikit. Tapi kalau bahas prinsip, nggak bisa sebenarnya. Tapi kalau bahas kenyataan,
Mungkin aja terjadi, tapi sangat sedikit. Dan peluang yang sama bisa jadi Judas. Gimana, Lin? Oke, Win. Thank you. Iya. Oke, coba kita baca lagi ya. Jadi ini kan tadi yang dia tanya. Dalam banyak kasus, semua usaha yang diberikan sesudahnya apa? Sia-sia, nggak ada artinya. Jadi sebenarnya ini usaha apa nih? Usaha untuk prinsip yang benar. Tapi kalau setelah 16 atau 18 tahun, Halo? Halo Kakak Lydia. lain opponent juga ada artinya. Bahwa sebenarnya mustahil kalau kita bahas prinsip. Dan tapi kira-kira bagian-bagian yang masih bisa dengar ini? Masih bisa dengar Kak Alwin. Jadi kalau kalau kira-kira bagian-bagian yang mustahil kira-kira kerjaannya siapa itu? Kalau sudah mustahil. Siapa yang bisa rubah itu? Pekerjaan mustahil. Kalau hal yang mustahil mau dibikin jadi tidak mustahil, itu pekerjaan siapa? Kalau di kutipan bilang, waktu di ekstremitis paling sulit, di situ kuasa Tuhan bisa dinyatakan. Iya betul. Cuman maksud kita gini, sesuatu yang mustahil bisa dibikin tidak mustahil, itu pekerjaan siapa? Pekerjaan Tuhan. Tuhan. Jadi untuk bilang benih yang selama ini ditabur lalang dan mau berubah jadi gandum, jawaban lainnya ya Tuhan yang bisa rubah itu. Tapi dia pun nggak bekerja untuk merubah pilihan. Iya kan? Jadi jawabannya waktu dengan Tuhan, karena Tuhan sendiri yang punya waktu. Ini prinsipnya, coba lihat. Dibilang ayat 28 dibilang dia berkata kepada kalau kita nggak line up online ini, nggak kita ambil Matius 13, kita masih bilang mungkin ada kesempatan kali. Padahal kalau dari prinsip, kesempatan itu nggak ada, karena itu nggak pasti. Dan dia berkata kepada mereka, seorang musuh telah melakukannya. Melakukannya adalah menabur benih lalang, kan? Maka para hamba itu berkata kepadanya, jadi maukah engkau kami pergi untuk mengumpulkan lalangnya? Ayat 29, namun dia berkata, tidak. Ini Tuhan yang bilang, tidak. Jadi hambanya mau cabut lalang, dia bilang, tidak. Jangan kamu mengumpulkan lalang itu. Kamu akan mencabut gandum bersamanya. Ayat 30, biarkan. Jadi apakah Tuhan di sini, dalam prinsip ini, Tuhan cabut gak 18 tahun yang udah ditabur? Dari prinsip ini ya? Tidak. Enggak. Kenapa? Karena Tuhan tahu, kalau saya cabut, yang baik dulu saya tabur, pun kecabut. Jadi apakah dari sini Tuhan Yesus pun prinsipnya, saya pun nggak bisa lakukan apapun. Saya pun sebagai Tuhan nggak bisa lakukan apapun. Jadi penting nggak umur 16-18 tahun diisi dengan yang benar? Ini sekali lagi prinsipnya. Penting nggak ini? Kalau Tuhan Yesus pun angkat tangan. Dia nggak mau cabut. Dia biarkan. Ya, penting. Penting. Jadi kalau mau bilang kalau kesempatannya gambling, kesempatannya itu nggak tahu kapan, kira-kira yang punya anak-anak di bawah umur 16-18 tahun, lebih berharga nggak daripada emas paling mahal di dunia ini? Iya, lebih berharga. Kalau emas mungkin masih dapat, peluangnya kapan dapat? Ini Tuhan punya prinsip, jangan. Saya nggak mau cabut. Wih.
Artinya, orang tua sudah tahu kan apa yang mau dibikin. Kalau anak-anak yang di bawah umur 16-18 tahun lebih berharga daripada bahan tambang apapun di dunia, dengan prinsip ini, masih mau cari tambang yang lain kan? Kalau tambangnya ada dalam rumah. Ya kan? Kita kasih sedikit aja. Biar kita tutup rapi ya. Ini sebenarnya mau ini cuman oke. Boleh Lid, baca Lid ini. Terjemahin langsung boleh. Bagaimana, how did this happen? Raja kafir ini tahu anak manusia itu seperti apa, gitu ya. Melalui their steadfast adherence. Adherence itu apa ya? Kesetiaan ya. Kesetiaan mereka yang tetap atau teguh kepada prinsip-prinsip yang benar. Orang-orang Ibrani, tawanan Ibrani ini had been called to fill, telah dipanggil untuk mengisi posisi-posisi kepercayaan di istana Babylon. Jadi ini kisah waktu apa? Perapian kan? Iya. Kenapa bisa Nebukadnezar tahu Son of God bagaimana? Dibilang ada keempat seperti anak dewa kalau bahasa ini, atau anak Tuhan. Dibilang bagaimana cara cari taunya? Karena tawanan-tawanan Ibrani ini memegang dan setia dengan prinsip-prinsip yang benar. Dan itu dilihat waktu mereka mengisi posisi-posisi kepercayaan dalam istana Babylon. Oke, in the courts of apa? Babylon. Kira-kira dari oke, siapa? Ini orang-orangnya siapa, Lid? Orang-orangnya siapa yang fill positions? Rak Mesak Abednego. Hebrews. Enggak ya. Daniel dan kawan-kawan ya. Karena kan awalnya Daniel kan. Kemudian Daniel promote teman-temannya juga dibilang. Jadi Daniel lah yang pertama, kemudian dipromote teman-temannya, dipromosikan. Akhirnya teman-temannya pun bisa naik. Jadi pertanyaannya adalah kapan Daniel dan kawan-kawan fill position of trust mengisi tempat-tempat kepercayaan dalam istana Babylon? Kapan? Ya kan? Kapan kan, Lid? Lydia boleh baca? Daniel was about 18, berumur 18 ya, 18 tahun ketika dibawa ke istana kafir untuk melayani Raja Babylon. Dan because of his youth, karena dia punya masa yang masih muda ini, dan dia punya sifat untuk menolak yang jahat, noble resistance. Pokoknya dia tolak yang jahat dan dia punya kesetiaan yang teguh kepada yang benar. Furthermore, yang paling kagumi ya. Iya, betul. Is noble. Contohnya yang mulia atau yang suci, should bring strength, membawa kekuatan to the tried and tempted, kepada orang-orang yang diuji dan dicoba,
bahkan Even. pada hari sekarang ini, masa sekarang. Jadi umur berapa Daniel sudah bisa menjadi field position of trust in the courts of Babylon? Umur berapa? 18 tahun. Man. Baca cerita Babylon, kerajaan Babylon. Itulah kalau baca, Babylon kerajaan paling kaya saat itu. Jadi kutipan lain 16 ya? Atau? Kutipan lain kita nggak dapat ya. Kita nggak dapat. Yang terdapat 18. Jadi 18 dia di bawah dan dia di kerajaan paling superior. Jadi istilahnya kalau sekarang Amerika, Daniel ya kira-kira di bagian menteri mana lah. Umur 18 atau di atas itu. Kira-kira tercengang nggak itu? Iya, admire. Nah. Tapi apa yang buat dia begitu? Karena dia resistance of wrong. Dia menolak yang jahat. Dan dia berpegang pada yang baik. Oke. Sekarang kita baca juga. Apa ciri khas Daniel? Dia punya ciri khas apa? Dia bawa, sama kayak Musa kan, dia bawa bangsa Israel, nabi yang istilahnya lead untuk keluar dari perbudakan kan. Iya. Di zaman kita siapa? Aduh, kita tulis lagi langsung. Di zaman kita siapa? Di zaman kita, Iya, yang lead keluar dari perbudakan. 144.000. Oke, kalau di zaman sebelum kita, terakhir sebelum kita, Oh, Alpha Advent, Miller. William Miller. coba baca. William Miller lahir di Pittsfield, Mass, Februari berapa? 1782. Kapan keluar dari Babilonia? Dari 1260? 1798. 1798 dikurang 1782 berapa? 16 tahun. Saudara-saudara, jangan pernah anggap remeh ya. Kalau Nabi sudah bilang, sekaranglah waktu untuk menambang emas atau emas paling berharga mungkin, yaitu anak-anak sendiri. Sebelum 16 tahun, sebelum 18 tahun. Umur 16 tahun, Tuhan pakai William Miller untuk belajar. Umur 18 tahun, Daniel dibawa dalam pelayanan di kerajaan paling superior saat itu. Dan Tuhan yakin William Miller dan Daniel gak akan pernah goyah lagi. Dia berani jamin. Walaupun kalau Daniel 70 tahun di Babylon, dia meninggal umur berapa berarti? Kalau dia masuk ke Babylon 18 tambah 70 berarti berapa? 88 enggak? Jadi apakah Tuhan berani jamin selama 70 tahun kamu hidup, yang penting 18 tahunnya di tangan orang tua yang benar, ada yang bisa bolongin itu? Nggak bisa. Jaminannya Tuhan. Tuhan bikin itu. Jaminan yang sama juga kalau 18 tahun diisi yang salah, Tuhan pun angkat tangan. Kalau mau coba cabut lagi benih yang sudah ditanamkan. Win, Iya, Mas An. sebetulnya kalau kita lihat kan Daniel 18 tahun kan di court di Babylon. Tapi dia juga punya 16, yaitu dari 88 tahunnya itu kan. Iya. Itu 16-nya di situ yang kita lihat. Iya. Iya. Oke, jadi waktu umur 15 atau 18,
dia masuk ke Babylon, captives kan? Jadi umur 15 dia di captives. Kira-kira 15 atau 16. Nah, waktu dia di bawah 15 atau 16, Daniel 1 ayat 5 bilang apa? 3 tahun Daniel di apa? Dan teman-temannya di nouris kan? Dikasih makan. Jadi kira-kira persis gak itu? 18. Dia mulai setelah itu tunjukkan dia punya tabiat 3 years. At the end baru dia bisa stand before king. Jadi jangan pikir stand before king itu setelah 10 hari ya. Itu setelah 3 tahun. Bukan 10 hari ujian makanan itu, bukan. 3 tahun, cuman awal 3 tahun itu kan mereka mau dikasih makanan. Jadi 10 hari awal 3 tahun itu Daniel bilang saya bisanya makannya ini. Baru setelah 10 hari kelihatan lebih cerdas, dan kemudian 3 tahun baru mereka bisa ketemu raja, dan raja langsung yang tanyain mereka kan. Ini di ayat 1 ayat. Nah, ini ayat 18. Nih. Okay. At the end of the days, the king, he should bring them, and then the prince of the eunuch brought them in before. Nah, di hadapan. Jadi kapan di hadapannya kalau kita baca ayat 5-nya? Setelah berapa tahun? Setelah 3 tahun. Dan setelah 3 tahun, persis. Umur 18, dia 18. Dan ini Bobnya 15 ya. 15. Umur 15 dibawa ke Babylon. Umur 18 hadapin Nebukadnezar. Dan Om Sen umur 18 kalau mau bilang ini Trump. Ini presiden Amerika. Ini saya mau hadapin presiden Amerika. Dan saya nggak gentar hadapin negara paling superior saat itu. Oke. Dan apakah William Miller juga begitu? Tuhan pakai di umur berapa? 16 tahun. Tuhan berani jamin ini anaklah yang akan jadi prophet untuk bawa prinsip-prinsip yang dulu sudah dikubur ditemukan lagi. Sampai di sini renungan kita. Jadi orang tua, iya, 18 mulai melayani Nebukadnezar, mulai melayani di Babylon. Jadi apa yang kita dapat hari ini? Orang tua yang punya anak, apalagi di bawah umur 10 tahun, aduh. Mereka punya sesuatu yang lebih berharga daripada kehidupan itu sendiri. Karena langkahnya bukan main. Karena kalau sudah salah di umur 18 tahun, waktu pun hanya waktu yang bisa bayar itu. Hargailah anak-anak itu sekarang. Oke? Halo Win, yang kutipan terakhir sebelum Moses Daniel tadi, PH berapa Win? Oh ini satu nih. PH 151.1. 51 juga. Oke Win, thank you. Oke, learning. Aduh. Oke. Kita kembalikan ke Sondar ya. Puji Tuhan, Haloin. Selamat sahabat. Iya, Pak. Win, Ya. sebelum serahkan ke Sondar, Ya. ada dari jumlah 24 yang membuka jaringan Zoom di Sahabat Pagi ini. Kita kan terbagi beberapa kelompok ini. Beruntunglah bagi anak-anak yang masih di bawah 16-18 tahun, ya kan? Sangat beruntung.
Dan kedua, beruntunglah orang tua yang masih mempunyai anak-anak di usia yang tadi. Tapi rasanya di jumlah yang buka Zoom begini, hanya sebagian kecil yang tepat untuk kutipan atau ayat yang tadi. Kalau demikian, aplikasi untuk yang di luar kelompok yang tadi, apa yang kita bisa tarik dari pelajaran renungan pagi ini, Alvin? Bapak pertanyaannya berat sekali. Enggak. Hanya ini kan, jadi beruntung lah ya. Ya kan, yang masih di dalam kelompok orang tua dan anak dalam usia-usia yang tadi ya. Tapi kayaknya dari 24 yang ikut tadi, sedikit Ya. masuk yang bicara inilah ya, yang tidak ada di kelompok tersebut. Apa pelajaran yang kita bisa tarik dari renungan ini? Karena bagi kita sendiri yang tidak di kelompok ini menyesal ya, tidak mendapatkan kebenaran ini jauh-jauh hari. Jadi gimana, Win? Oke, Bapak. Jadi untuk usia yang ya istilahnya orang tua ya, sudah besar, pelajaran yang bisa diambil, ya kita masih share nggak? Oh, udah nggak share. Pelajaran mungkin yang bisa, nggak mungkin sih ini pasti. Yang pasti kita bisa ambil adalah, kalau saya dulu berprinsip seperti ini kita harus bilang bahwa salah di hadapan Tuhan dan harus akui dan tinggalkan. Dan kalau saya ketemu orang tua lain yang berprinsip kayak begini, saya nggak bisa diam karena saya tahu betapa berharganya umur 16 sebelum 16 dan 18 tahun. Jadi kalau ada orang tua anggap remeh umur di bawah itu, dan dulu saya berprinsip begitu, baca ini. Dan kita dulu berprinsip kayak begini, bahwa prinsipnya adalah saya bisa biarkan sampai umur 18 dan kemudian yang baik akan datang. Saya harus akui itu kesalahan, dan kalau saya ketemu orang tua lain pun, karena kita sudah tahu betapa berharganya anak umur segitu, kita akan kasih tahu. Itu yang pertama. Okay. Baru yang kedua. Yang kedua, jangan apa-apa, jangan tambah-tambah lalang lagi lah. Oke. Kasih contoh yang baik lah ya. Jangan tambah lalang lagi. Jadi sebagai orang tua, ketemu anak siapapun, makanya kita nggak bisa jadi gandum. Kita nggak bisa harapkan anak-anak jadi gandum kalau orang tua nggak gandum. Jadi kita yang sebagai orang tua berjuang juga sebagai gandum. Dan kira-kira kita sekarang yang mencabut rumput-rumput liar yang dulu sudah ditanam kan. Sekarang usaha orang tua adalah mencabut rumput-rumput yang sudah ditanam, kemudian menjadi contoh bagi anak-anak yang masih lebih kecil. Jadi sebenarnya untuk bahas anak berubah, itu bahas orang tua juga berubah. Ya kan? Oke. Nah ini juga impression ini apakah orang tua ya, tugas orang tua kan? Iya. Jadi memberi kesan-kesan yang benar kepada anak-anak. Iya. Jadi kita sebagai orang tua harus kasih kesan yang benar. Pentingnya kehidupan. Tapi nggak bisa itu terjadi kalau orang tua pun main-main kehidupannya. Ya, main-main tuh. Oke. Pak. Oke. Ya, Pak Win, ini mungkin satu poin aja bahwa usia spiritual itu penting. Walaupun usia naturalnya muda, bisa mengajar orang lain yang secara natural jauh lebih tua untuk mereka memberikan teladan dalam hidup rohani. Ya, oke, itu aja Pak Alvin. Thank you. Ya Pak. Makasih Pak. Halo, Alvin.
Iya. Ya, kita cuma mau komentar sedikit. Memang tadi dibilang untuk usia anak itu, untuk pendidikan dan pengawasan itu mulai dari 1 sampai 10 tahun ya, harus lebih ketat. Ya, kalau bisa. Ya, sudah tentu orang tua menambahkan satu kehidupan sesuai Tuhan, iya kan? Tetapi orang lihat pendidikan yang diberikan Adam, apakah dia gagal mendidik Kain? Pada akhirnya kan Kainlah yang mengambil keputusan untuk membunuh anaknya. Saya bilang orang tua harusnya mendidik anaknya untuk sesuai dengan kebenaran. Adanya dia yang bilang lepas itu sering karena dari mereka yang mengesat putusnya yang kalah. Panitia. Dorang akan karena kurang ya, tapi karena keputusan sendiri yang diambil Kain, dan jelas ada mendidik Kain itu dari kecil sesuai dengan kebenaran Tuhan. Demikian pula lah kita saat ini, ya, yang masih memiliki, memang belum ada kata terlambat, ya, belum ada kata terlambat. Jadi pengetatannya untuk mendidik anak kita dari usia 1 sampai 10. Usia 1 sampai 10 itu jangan di 10 tahun jangan lagi pakai rotan. Jangan lagi dipukul. Nah, di usia 10 sampai ke 18 pengawasan. Dan setelah itu mereka yang mengambil keputusan dan kita dukung mereka selalu dalam doa. Itu komentar. Terima kasih, Win, pelajarannya. Oke, Om Jeff. Makasih, Om Jeff. Itu detailnya nanti ada mungkin pelajaran di depannya. Tapi yang setahu itu umur 7 tahun memang lebih penting. 1 sampai 7-nya. Nanti detailnya kita bahas lagi ya. Oke. Thank you, Om Jeff. Terima kasih semua. Sondra, boleh, ini udah lumayan lap. Oke, Kak Awin, terima kasih ya.